Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Carwan, mahasiswa semester 3 Universitas Teknologi Nusantara dengan NIM 24201-377. Pada kesempatan pagi ini saya akan mempresentasikan 3 materi yang ditugaskan oleh mata kuliah Psikologi Kepribadian 2 dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Hamidah. Untuk materi yang pertama yaitu menjelaskan tentang teori-teori humanistik atau eksistensial, yaitu teori person-centered dari Roger. Kemudian materi yang kedua yang akan dijelaskan yaitu teori humanistik eksistensial, yaitu teori holistik dinamik dari Maslow, dan yang terakhir mengenai kepribadian dan budaya. Baik, untuk yang pertama tentang teori-teori humanistik eksistensial dari teori person-centered dari Roger. Ada 4 poin yang akan dijelaskan mengenai teori person-centered dari Roger. Yang pertama yaitu biografi Carl Roger. Roger memiliki nama lengkap Carl Ransom Roger, dan dia hidup di antara tahun 1902 hingga 1987. Dia lahir di Oak Park, Illinois pada tanggal 8 Januari 1902 di sebuah keluarga besar tradisional yang cukup harmonis di daerah pertanian. Sebenarnya Roger pada awalnya berminat pada ilmu pertanian, sehingga ia pun belajar pertanian di Universitas Wisconsin. Dan setelah lulus pada tahun 1924, ia masuk ke Union Theology Seminary di Big Apple. Dan selama masa studinya, ia juga menjadi seorang pastor di sebuah gereja kecil. Dan pada tahun 1927, Roger bekerja di Institute for Child Guidance dan menggunakan psikoanalisa Freud dalam terapinya, meskipun sebenarnya ia sendiri tidak begitu menyetujui tentang teori Freud tersebut. Dan pada tahun 1957, Roger dipindah ke Universitas Wisconsin untuk mengembangkan idenya tentang psikiatri. Dan setelah mendapat gelar dokter, Roger menjadi profesor psikologi di Universitas Negeri Ohio. Perbedaan teori yang didapatnya justru membuatnya menemukan benang merah yang kemudian dipakai untuk mengembangkan teori Roger itu sendiri. Dan kontribusi utama tentang teori Roger ini yang pertama yaitu pengembangan terapi yang berpusat pada klien, kemudian yang kedua penekanan pada empati penerima dan keaslian dalam terapi. Yang ketiga pengaruh signifikan pada psikologi humanistik, dan yang terakhir yaitu penerapan teori-teori pada berbagai situasi termasuk penindasan politik dan konflik nasional. Poin yang kedua yaitu teori person center. Jadi teori Roger ini didasarkan pada suatu daya hidup yang disebut kecenderungan aktualisasi. Jadi kecenderungan aktualisasi tersebut diartikan sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap diri makhluk hidup yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi semaksimal mungkin. Jadi makhluk hidup itu bukan hanya bertujuan untuk bertahan hidup, tetapi ingin memperoleh apa yang terbaik bagi keberadaannya. Poin yang ketiga yang akan dijelaskan mengenai aplikasi teori person center. Aplikasi metode psikoterapi Roger dalam konseling, biasanya konselor diharap bersifat dan bersikap 7
ada 7 nih sifat dan sikap konselor itu di teori Pearson. Yang pertama yaitu menerima, accepted. Kedua, kehangatan. Ketiga, tampil apa adanya. Keempat, empati. Kelima, menerima tanpa syarat, unconditional positive regard. Yang keenam, transparansi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu congruence. Dengan demikian akan dapat dilihat perubahan yang terjadi dalam proses terapi, yaitu diantaranya klien akan mengekspresikan pengalaman dan perasaannya tentang kehidupan dan problem yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, klien akan berkembang menjadi orang yang dapat menilai secara tepat makna perasaannya. Yang ketiga, klien mulai merasakan self-concept antara dirinya dan pengalaman mereka. Yang keempat, klien sadar penuh ya, akan perasaan yang mengganggu. Dan yang kelima, klien mampu mengenal konsep diri dengan terapi yang tidak mengancam. Yang keenam, klien terapi itu dilanjutkan dengan konsep dirinya menjadi kongruen. Jadi mereka mengembangkan kemampuan dengan pengalaman yang dibentuk oleh unconditional positive regard. Nah, mereka akan mengevaluasi pengalaman-pengalamannya sehingga mampu berelasi sosial dengan baik. Dan mereka menjadi positif dalam menghargai dirinya sendiri. Kemudian poin yang keempat yaitu kritik terhadap Roger. Teori Carl Roger ini memang mendapat begitu banyak pujian, tetapi juga mendapat beberapa kritik. Yang pertama, kelebihan fokus pada individu, kritiknya itu. Jadi teori Roger terlalu berfokus pada pengalaman individu dan mengabaikan faktor-faktor sosial, budaya, dan politik yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan seseorang. Kemudian kritik yang kedua yaitu kurangnya penekanan pada perilaku. Teori Roger ini terlalu fokus pada pengalaman subjek dan kurang memberikan perhatian pada perilaku kognitif dan aspek biologi dalam perkembangan kepribadiannya. Jadi untuk kritik yang ketiga yaitu idealitas dan realitas. Nah, konsep klien ideal dalam teori Roger terlalu idealis dan tidak realistis, sehingga tidak semua orang mampu mencapai kondisi ideal yang dijelaskan oleh Roger. Yang keempat, kurangnya kejelasan dalam konsep. Jadi dalam beberapa konsep penting di teori Roger kurang begitu jelas dan sulit untuk diukur. Seperti kesadaran penuh, kemudian keaslian, dan pengalaman subjektif. Kemudian kritik yang kelima yaitu keterbatasan penerapan. Terapi berpusat pada klien itu kurang begitu efektif untuk semua jenis masalah psikologi, terutama masalah yang berkaitan dengan gangguan psikis yang berat. Kritik yang keenam yaitu kurangnya panduan praktis. Jadi teori Roger ini kurang menjelaskan langkah-langkah praktis yang bisa digunakan oleh terapis dalam menerapkan terapi berpusat pada klien. Dan yang terakhir yaitu adanya resiko terapis. Terapi berpusat pada klien dapat menyebabkan terapis mengalami kelelahan emosional dan burnout, gitu. Meskipun teori-teori Roger ini mendapatkan kritik, tetapi teori Roger ini memiliki pengaruh yang begitu besar dalam psikologi dan praktik klinis. Namun penting untuk mengingat bahwa teori Roger bukanlah teori yang sempurna
dan memiliki batasan dalam penerapannya. Jadi kritik yang dikemukakan dapat menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bagi para terapis untuk memahami keterbatasan teori Roger dan mengembangkan pendekatan terapi yang lebih lengkap dan efektif. Untuk soal yang kedua, materi yang akan dijelaskan yaitu teori humanistik eksistensial, yaitu teori holistik dinamik dari Maslow. Ada 4 poin juga yang akan dijelaskan di materi kedua ini. Yang pertama yaitu biografi Abraham H. Maslow. Jadi Abraham Maslow, atau lebih terkenal dengan Bapak Psikologi Humanistik, itu lahir pada tanggal 1 April 1908 di Manhattan, New York. Beliau merupakan tokoh penting dalam aliran psikologi humanistik karena dikenal sebagai sebutan ayah spiritual. Jadi psikologi humanistik, Maslow memiliki perjalanan hidup yang penuh dengan pengaruh dan inspirasi. Kemudian biografi Maslow ini akan dijelaskan mengenai masa kecil yang tidak begitu menyenangkan. Karena Maslow adalah anak tertua dari 7 bersaudara yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang begitu menyenangkan. Masa kecilnya dipenuhi dengan perasaan kesepian dan inferioritas. Untuk mengatasi hal ini, ia banyak membaca buku dan mendedikasikan dirinya untuk belajar. Perjalanan pendidikan Maslow ini memulai pendidikan tingginya di Cornell University, namun merasa asing dan kurang tertarik dengan psikologi saat itu. Ia kemudian pindah ke University of Wisconsin, di mana ia menemukan pendekatan psikologi yang lebih sesuai dengan minatnya, dan beliau meraih gelar PhD pada tahun 1934. Pengaruh peristiwa. Maslow awalnya tertarik pada behaviorisme Watsonian. Namun serangkaian pengalaman pribadi termasuk kelahiran anaknya dan bacaannya tentang filsafat, psikologi Gestalt, dan psikoanalisis membuatnya beralih ke pendekatan yang lebih humanistik. Pengalamannya menyaksikan parade setelah serangan Jepang di Pearl Harbor pada tahun 1941 semakin memperkuat ia berkeinginan untuk mengembangkan psikologi yang fokus pada aspek-aspek positif dan cita-cita tertinggi manusia. Kemudian hierarki kebutuhan. Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang sangat terkenal, yang menggambarkan tahapan kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Ia juga melakukan penelitian tentang orang-orang yang berhasil mengaktualisasikan diri seperti Ruth Benedict dan Max Wertheimer. Dan masa sulit dan keberhasilan dari Maslow, yaitu Maslow mengajar yang pertama di Brooklyn College pada tahun 1937 hingga 1951. Namun ia menghadapi kesulitan karena pandangannya yang tidak ortodoks dan tidak sesuai dengan aliran mainstream psikologi pada saat itu. Karyanya banyak ditolak penerbit jurnal utama. Namun ide-idenya untuk mendapatkan pengakuan di kemudian hari. Jadi pada tahun 1960 ide-idenya itu sudah mulai diakui. Maslow menjadi tokoh yang populer dan mendapat banyak sanjungan. Kemudian ia melanjutkan dan mengembangkan teorinya di Universitas Brandeis dari tahun 1951 hingga 1969.
Di tahun-tahun akhir, Maslow menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan menulis, mengajar, dan berkonsultasi. Ia juga mengalami serangan mengajar dan berkonsultasi. Ia juga mengalami serangan jantung pada tahun 1967, namun tetap aktif dan bersemangat dalam bekerjanya. Dan Maslow meninggal pada 8 Juni 1970 di usia 62 tahun karena serangan jantung. Jadi ia meninggalkan warisan yang luar biasa dalam dunia psikologi, terutama dalam memahami potensi dan kebutuhan manusia. Teorinya, khususnya hierarki kebutuhan, masih terus dipelajari dan diterapkan hingga saat ini. Poin yang kedua mengenai pandangan Maslow tentang motivasi. Maslow ini memang memiliki pandangan yang unik dan komprehensif tentang motivasi manusia. Karena yang pertama, beliau berpandangan bahwa pendekatan menyeluruh pada motivasi. Jadi Maslow memandang motivasi itu sebagai kekuatan kompleks yang mendorong perilaku manusia. Dia tidak hanya melihat motivasi dari sudut pandang tunggal seperti kebutuhan biologis atau rangsangan eksternal, tetapi beliau ini melihat sebagai hasil interaksi berbagai faktor internal dan eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi yang kompleks. Maslow menekankan bahwa motivasi manusia biasanya kompleks dan terdiri dari beberapa kebutuhan yang saling berkaitan. Misalnya, seorang bisa termotivasi untuk bekerja keras karena kebutuhan atau keamanan, misalkan mencari pekerjaan tetap, dan juga kebutuhan akan penghargaan, misalkan ingin diakui atas prestasinya. Gitu. Kemudian pandangan yang ketiga yaitu kebutuhan yang berulang. Jadi Maslow ini berpendapat bahwa manusia terus-menerus termotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Jadi kebutuhan ini tidaklah statis, tetapi berubah seiring waktu dan tergantung pada situasi. Contoh, seorang mahasiswa mungkin awalnya termotivasi oleh kebutuhan akan keamanan. Contoh, mencari tempat tinggal dan finansial yang stabil. Dan kemudian termotivasi nih oleh kebutuhan akan aktualisasi diri. Contohnya mencari pengembangan potensi dan mengejar cita-cita. Gitu. Pandangan yang keempat, kebutuhan dasar yang sama. Jadi Maslow percaya bahwa semua orang dimanapun termotivasi oleh kebutuhan dasar yang sama. Kebutuhan dasar ini bersifat universal dan membentuk fondasi bagi motivasi manusia. Contohnya yaitu kebutuhan akan makanan, air, keamanan, dan kasih sayang. Itu merupakan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh semua orang, terlepas dari latar belakang budaya sosial mereka. Dan yang terakhir yaitu pandangan tentang hierarki kebutuhan. Jadi Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia dapat dibentuk menjadi sebuah hierarki yang dikenal sebagai hierarki kebutuhan Maslow. Nah, hierarki ini menunjukkan bahwa kebutuhan-kebutuhan teratur dalam urutan pentingnya, dan kebutuhan tingkat rendah harus dipenuhi sebelum seseorang dapat termotivasi oleh kebutuhan yang lebih tinggi. Contoh, seorang yang sedang kelaparan akan termotivasi untuk mencari makanan. Itu merupakan kebutuhan fisiologis. Sebelum ia dapat berfokus pada membangun hubungan sosial, itu kebutuhan kasih sayang. Jadi, pandangan Maslow tentang motivasi sebenarnya menekankan pentingnya memahami kebutuhan manusia sebagai faktor utama yang mendorong perilaku. Teori Maslow ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami motivasi manusia dalam berbagai konteks, baik itu dalam lingkup pribadi, profesional, maupun sosial. Di
materi yang kedua di poin yang ketiga yaitu aktualisasi diri. Maslow ini memang menekankan pentingnya aktualisasi diri dalam teori hierarki kebutuhan. Jadi aktualisasi diri merupakan puncak hierarki kebutuhan. Aktualisasi diri merupakan tingkat tertinggi dalam hierarki kebutuhan Maslow yang muncul setelah kebutuhan dasar seperti psikologi, keamanan, kasih sayang, dan penghargaan terpenuhi. Jadi Maslow ini menggambarkan aktualisasi diri ini sebagai yang pertama pengembangan penuh potensi, yang kedua menjadi diri sendiri, dan yang ketiga yaitu keinginan untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi pentingnya aktualisasi diri, Maslow menekankan bahwa aktualisasi diri itu merupakan tujuan akhir dari perkembangan manusia. Jadi ketika seorang berhasil mengaktualisasikan diri, mereka akan mengalami perasaan kepuasan, kebahagiaan, dan kebebasan yang mendalam. Jadi mereka juga akan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan dunia di sekitar mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktualisasi diri adalah proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir. Jadi Maslow menyarankan agar kita selalu berusaha untuk mengembangkan potensi diri kita dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Dengan mengaktualisasikan diri, biasanya kita dapat mencapai kepuasan pribadi dan meningkatkan kualitas hidup serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Sedangkan yang keempat mengenai kritik terhadap Maslow. Kritik terhadap Maslow. Berikut beberapa kritik yang sering ditujukan kepada teori Maslow. Yang pertama yaitu kurangnya basis empiris yang kuat. Teori Maslow ini kurang didukung oleh data empiris yang kuat. Jadi penelitian yang memperkuat konsep aktualisasi diri dan hierarki kebutuhan Maslow ini masih terbatas. Dan banyak yang bersifat kualitatif dan subjektif. Contohnya Maslow mengamati individu yang dianggap telah mengaktualisasikan diri, seperti Abraham Lincoln atau Albert Einstein. Namun data ini sulit dijadikan basis untuk menggeneralisasikan konsep tersebut bagi semua orang. Kemudian kritik yang kedua yaitu idealitas yang terlalu tinggi. Kritik terhadap idealitas yang terlalu tinggi, jadi pada konsep aktualisasi diri dalam teori Maslow ini terlalu ideal dan tidak realistis. Tidak semua orang mampu mencapai kondisi ideal yang dijelaskan oleh Maslow. Ini contohnya yaitu beberapa kritikus menyarankan bahwa teori Maslow ini mengabaikan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang bisa menghambat seseorang untuk mengaktualisasikan diri. Misalnya, seseorang yang hidup dalam kemiskinan atau lingkungan yang tidak mendukung, mereka akan kesulitan untuk mencapai potensi yang penuh untuk mereka. Nah, kritik yang ketiga yaitu keterbatasan dalam penerapan praktis. Teori Maslow ini kurang menjelaskan langkah-langkah praktis yang bisa digunakan dalam mencapai aktualisasi diri. Jadi konsep tersebut terlalu abstrak dan sulit diterapkan dalam konteks nyata gitu. Contohnya kritik di keterbatasan dalam penerapan praktis ini menyarankan agar teori Maslow ini lebih menekankan pada teknik-teknik praktis yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran diri, pengembangan potensi, dan menghadapi tantangan dalam mencapai aktualisasi diri. Kemudian yang keempat, kritiknya yaitu kekurangan dalam memahami motivasi. Beberapa kritikus menyarankan bahwa teori Maslow tidak mempertimbangkan faktor-faktor motivasional
seperti yang bisa mempengaruhi perilaku manusia seperti motivasi eksternal, contohnya hadiah atau hukuman, dan motivasi kognitif seperti keinginan untuk memahami dunia di sekitar mereka. Jadi teori Maslow itu terlalu fokus pada kebutuhan internal dan mengurangi peran faktor eksternal dalam menentukan motivasi manusia. Kemudian yang kelima, kritiknya yaitu kurangnya atribusi kepada tokoh lain. Jadi beberapa kritikus menyarankan bahwa Maslow ini tidak cukup mengakui kontribusi dari para psikolog lain yang juga menekankan pentingnya pertumbuhan manusia. Contohnya Albert Elder dan Carl Jung. Jadi Maslow ini tampaknya menganggap bahwa teorinya sebagai konsep yang sama sekali baru gitu. Nah, di teori holistik dinamis Maslow ini sebenarnya walaupun banyak dikritik, teori holistik dinamis Maslow ini memiliki pengaruh yang besar dalam psikologi dan masih terus dipelajari hingga saat ini. Namun penting untuk mengingat bahwa teori Maslow bukanlah teori yang sempurna dan memiliki batasan dalam penerapannya. Kritik yang dikemukakan dapat menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bagi kita untuk memahami keterbatasan teori Maslow dan mengembangkan pendekatan yang lebih lengkap dan efektif dalam memahami perkembangan manusia. Oke, untuk yang ketiga, materi yang ketiga yaitu menjelaskan kepribadian dan budaya. Yang pertama yaitu apa sih definisi budaya? Budaya adalah sistem kompleks pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kemampuan lain yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi budaya ini merupakan warisan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses belajar dan sosialisasi. Dan budaya ini sebagai sistem nilai, keyakinan, dan perilaku. Jadi dalam psikologi kepribadian, budaya ini dapat didefinisikan juga sebagai sistem nilai, keyakinan, norma, dan perilaku yang diwariskan secara turun-temurun dan dibagikan oleh anggota kelompok sosial tertentu. Jadi budaya ini membentuk pola pikir, perasaan, dan perilaku anggota kelompok tersebut. Yang kedua, konsep emik dan etik. Konsep emik dan etik memang penting dalam memahami budaya dan perilaku manusia. Jadi penjelasannya sebagai berikut. Emik, pengertiannya, emik ini mengacu pada cara pandang dan perilaku yang khas bagi suatu kelompok budaya tertentu. Ini seperti melihat dunia melalui mata orang dalam dari budaya tersebut. Nah, fokus emik ini berfokus pada aspek unik dari budaya. Contohnya seperti nilai-nilai, norma, dan perilaku. Jadi nilai-nilai ini sistem nilai yang dipegang oleh anggota budaya, misalnya menekankan kehormatan, kebersihan, atau kemandirian. Sedangkan norma itu aturan dan kebiasaan yang dipatuhi oleh anggota budaya, misalnya cara berpakaian, cara bersalaman, atau cara berbicara antara yang muda dengan orang tua. Kemudian perilaku ini pola tingkah laku yang khas bagi anggota budaya, misalnya cara merayakan hari raya, cara bermain anak-anak, atau cara menghadapi konflik. Contohnya untuk emik ini, di Indonesia, emik berkaitan dengan kebiasaan bersalaman
dengan jabat tangan. Dan ungkapan hormat misalkan mengucapkan salam assalamualaikum sebagai bentuk salam dan sapa yang khas. Kalau di Jepang contohnya emik itu berkaitan dengan budaya menunduk sebagai bentuk hormat dan ungkapan terima kasih yang dalam. Nah, etik pengertiannya, etik ini mengacu pada aspek-aspek perilaku yang dianggap universal dan ditemukan pada hampir semua kelompok budaya. Ini seperti melihat dunia melalui mata orang luar yang mencoba menemukan pola umum di antara budaya. Nah, untuk fokus etik ini, etik berfokus pada pola perilaku yang umum bagi manusia. Misalnya keamanan, kebutuhan kasih sayang ya, kemudian kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Itu merupakan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh semua manusia terlepas dari budaya mereka. Kemudian emosi dasar. Jadi fokusnya itu selain tadi kebutuhan dasar, emosi dasar dan kognitif dasar. Nah, untuk emosi dasar ini, emosi ini seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan, takut, dan kejutan. Itu merupakan emosi universal yang dirasakan oleh semua manusia. Sedangkan kognitif dasar yaitu kemampuan berpikir, memecahkan masalah dan mengingat itu merupakan kemampuan kognitif dasar yang dimiliki oleh semua manusia. Contoh, semua budaya memiliki sistem bahasa dan cara komunikasi. Contoh kedua, semua budaya memiliki bentuk seni dan kreativitas. Contoh ketiga, semua budaya memiliki sistem kepercayaan dan nilai moral. Nah, kemudian apa sih perbedaan emik dan etik? Emik dan etik ini perbedaannya ada 3. Dari fokusnya, dari cara pandangnya, dan pentingnya. Contoh, fokus emik berfokus pada keunikan budaya, sedangkan etik berfokus pada kesamaan antar budaya. Nah, untuk cara pandang, bedanya, emik adalah pandangan dari dalam suatu budaya nih kalau emik. Sedangkan etik adalah pandangan dari luar suatu budaya. Nah, perbedaan berikutnya yaitu dari pentingnya. Emik ini penting untuk memahami budaya secara mendalam dan menghindari generalisasi yang keliru. Nah, sedangkan etik itu penting untuk menemukan pola umum antara budaya dan meningkatkan pemahaman kita tentang perilaku manusia secara universal. Jadi, konsep emik dan etik itu merupakan alat yang berguna untuk memahami keragaman budaya manusia dengan menggunakan kedua konsep. Jadi, kita dapat menghindari generalisasi yang keliru. Dan kita dapat memahami pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku manusia dalam berbagai konteks budaya. Kemudian yang ketiga, apa sih perbandingan konsep ideografik dan nomotetik dalam teori kepribadian? Nah, perbandingan konsep ideografik dan nomotetik dalam teori kepribadian, itu konsep ideografik dan nomotetik ini memang penting untuk memahami berbagai pendekatan dalam mempelajari kepribadian. Analogi emik dan etik. Jadi, emik itu mirip dengan pendekatan ideografik yang fokusnya pada keunikan individu dan mencoba memahami perilaku dan penyesuaian individu secara mendalam. Nah, etik itu mirip dengan pendekatan nomotetik. Kalau emik itu ideografik, etik itu nomotetik. Nomotetik ini untuk etik itu fokus pada mencari pola umum dan hukum yang berlaku di semua orang atau kelompok tertentu. Jadi perbandingan pendekatan ideografik dan nomotetik ini, yang pertama
dilihat dari fokus, tujuan, dan metodenya. Untuk ideografik, fokusnya itu menjelajahi individualitas, keunikan perilaku, dan penyesuaian individu. Sedangkan untuk tujuan ideografik itu memahami seseorang secara mendalam, menjelajahi motivasi kepribadian dan pengalaman unik mereka. Metode dari ideografik itu biasanya studi kasus, wawancara yang mendalam, dan teknik kualitatif lainnya yang mencari informasi unik tentang individu. Contoh dari ideografik ini, contohnya yaitu pekerjaan Henry Murray yang menekankan pada kebutuhan unik seseorang, itu disebutnya needs, dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan, press. Nah, kemudian nomotetik ini fokus mencari hukum umum dan prinsip yang berlaku bagi semua orang atau kelompok tertentu. Sedangkan tujuan nomotatik itu membuat generalisasi tentang kepribadian manusia dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian secara universal. Sedangkan metode nomotetik biasanya menggunakan tes psikologi, survei, eksperimen, dan teknik kuantitatif lainnya yang mencari pola umum dan data statistik. Contoh, pekerjaan Gordon Allport yang menekankan pada trait atau sifat kepribadian yang dimiliki oleh semua orang dan mencoba menentukan jumlah trait yang dibutuhkan untuk menjelaskan kepribadiannya. Jadi perbedaan ideografik dan nomotetik itu dilihat dari fokus, tujuan, dan metodenya. Bisa dirangkumkan bahwa perbedaan ideografik dan nomotetik, fokusnya kalau ideografik berfokus pada individu, sedangkan nomotetik berfokus pada kelompok. Tujuan ideografik mencari pemahaman mendalam tentang individu, sedangkan nomotetik mencari hukum umum. Dan metode ideografik itu menggunakan metode kualitatif, sedangkan nomotetik menggunakan metode kuantitatif. Jadi, kedua pendekatan ini sangat penting dalam psikologi kepribadian, karena pendekatan ideografik membantu kita memahami keunikan individu dan menjelajahi pengalaman mereka secara mendalam. Sedangkan pendekatan nomotetik membantu kita mencari pola umum dan prinsip yang berlaku bagi semua orang atau kelompok tertentu. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, kita biasanya akan mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan akurat tentang kepribadian manusia. Oke, untuk yang keempat, trait universal. Jadi trait universal ini merupakan konsep penting dalam memahami kepribadian manusia. Jadi trait universal ini sifat kepribadian yang dipercaya berlaku bagi semua orang. Nah, pengertian dari trait universal mengacu pada sifat kepribadian dasar yang diyakini dimiliki oleh semua orang. Jadi terlepas dari latar belakang budaya, etnis, atau jenis kelamin. Konsep dasar trait universal, teori trait itu beranggapan bahwa kepribadian seseorang dapat dijelaskan berdasarkan trait atau sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi, trait universal ini merupakan trait yang dianggap berlaku bagi semua orang, meskipun intensitasnya bisa berbeda. Contoh, beberapa contoh trait universal yang sering dikaji dalam psikologi kepribadian. Yang pertama yaitu ekstraversi versus introversi. Kemudian neurotisme versus stabilitas emosional. Ketiga, contohnya kesepakatan versus permusuhan.
Yang keempat, rasa bertanggung jawab versus kurang bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, contohnya terbuka pada pelanggan versus tertutup. Nah, jadi ada beberapa pandangan para ahli tentang trait universal, seperti Gordon Alford, itu merupakan salah satu psikolog yang memperkenalkan konsep trait universal. Dia berpendapat bahwa trait universal ini merupakan sifat dasar yang mewarisi dari gen dan perkembangan seiring dengan pengalaman. Kemudian yang berikutnya Raymond Cattell. Cattell mengelompokkan trait universal ini menjadi 16 faktor kepribadian yang dianggap universal. Kemudian yang berikutnya The Big Five. Itu model faktor 5 besar. The Big Five adalah model trait yang populer dan banyak diteliti yang mengidentifikasi 5 trait universal yang dipercaya berlaku bagi semua orang. The Big Five ini mengenai ada 5, yaitu ekstraversi, kesepakatan, keseimbangan emosional, rasa bertanggung jawab, dan yang terakhir yaitu terbuka pada pengalaman. Jadi konsep penting trait universal ini bisa membantu memahami kepribadian, karena konsep trait universal membantu kita memahami kepribadian seseorang dengan lebih mudah. Kemudian pentingnya konsep trait universal ini yang kedua yaitu memfasilitasi penelitian kepribadian, karena konsep trait universal memberikan kerangka kerja yang bisa digunakan dalam penelitian psikologi kepribadian untuk mengidentifikasikan dan mengukur trait kepribadian. Dan yang terakhir, pentingnya konsep trait universal ini bisa membantu dalam bidang terapan, karena konsep trait universal memiliki aplikasi praktis dalam bidang terapan seperti konseling, seleksi karyawan, dan pemahaman perilaku konsumen. Konsep trait universal ini merupakan salah satu konsep penting dalam psikologi kepribadian, meskipun masih ada perdebatan tentang jumlah dan definisi trait universal yang tepat, karena konsep ini tetap bermanfaat dalam menjelaskan dan memahami kepribadian manusia. Yang kelima, penelitian psikologi cross-kultural. Penelitian psikologi lintas budaya atau cross-kultural psikologi merupakan bidang yang penting dalam memahami keragaman perilaku manusia di berbagai budaya. Jadi pengertian penelitian psikologi cross-kultural atau bahasa Indonesianya penelitian psikologi lintas budaya. Fokus utamanya yaitu mempelajari bagaimana sih budaya ini mempengaruhi perilaku, kognisi, dan perasaan manusia. Kemudian tujuannya apa sih dari penelitian psikologi cross-kultural ini? Yaitu memahami bagaimana perilaku manusia bervariasi antara budaya dan mencari pola umum yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Sedangkan pendekatannya yaitu menggunakan metode penelitian yang bersifat komparatif untuk membandingkan kelompok manusia dari budaya yang berbeda. Dan ada beberapa konsep penting dalam penelitian psikologi lintas budaya, yaitu konsepnya emik versus etik, di mana penelitian lintas budaya ini sering menggunakan konsep emik dan etik untuk memahami perilaku manusia. Contohnya, emik itu berfokus pada perilaku yang khas bagi suatu budaya tertentu, sedangkan untuk etiknya berfokus pada perilaku yang dianggap universal dan ditemukan pada hampir semua budaya. Kemudian konsep yang lainnya yaitu relativisme budaya dan universalitas. Jadi penelitian lintas budaya ini mencoba menjawab pertanyaan tentang seberapa besar perilaku manusia dipengaruhi oleh budaya dan seberapa besar perilaku tersebut universal. Kemudian konsep penting lainnya yaitu budaya kolektivistik dan individualistik. Jadi penelitian lintas budaya ini sering membandingkan budaya kolektivistik
yaitu menekan kepentingan kelompok, dan budaya individualistik, yaitu menekan kepentingan individu untuk memahami bagaimana budaya mempengaruhi perilaku. Adapun metode penelitian psikologi lintas budaya, contohnya yaitu penelitian komparatif, yaitu membandingkan kelompok manusia dan dari budaya yang berbeda dalam hal perilaku, kognisi, atau perasaan. Atau yang berikutnya penelitian cross seksional, yaitu membandingkan kelompok manusia dari budaya yang berbeda pada satu titik waktu. Yang ketiga yaitu penelitian longitudinal, yaitu mengamati kelompok manusia dari budaya yang berbeda selama periode waktu tertentu untuk melihat bagaimana perilaku manusia berubah seiring waktu. Dan penelitian etnografi, yaitu mengamati, mencatat perilaku dan budaya suatu kelompok manusia secara mendalam. Pentingnya penelitian psikologi lintas budaya ini dapat meningkatkan pemahaman tentang keragaman manusia dan membantu dalam bidang terapan. Jadi penelitian psikologi lintas budaya ini merupakan bidang yang penting untuk memahami keragaman perilaku manusia di seluruh dunia. Karena penelitian ini membantu kita memahami perbedaan antara budaya dan meningkatkan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda. Yang keenam yaitu individualisme dan kolektivisme. Individualisme dan kolektivisme merupakan dua konsep penting dalam memahami perbedaan budaya dan bagaimana budaya mempengaruhi perilaku manusia. Individualisme itu merupakan suatu sistem nilai yang menekankan pentingnya kemandirian, kebebasan, dan pencapaian pribadi. Jadi individu yang berorientasi individualistik cenderung lebih menekankan kebutuhan dan tujuan pribadi dibanding dengan kepentingan kelompok. Ciri-ciri individualisme itu kemandirian, pencapaian pribadi, kompetisi, dan kebebasan ekspresi. Contohnya, budaya individualistik umumnya ditemukan di negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa lainnya. Sedangkan untuk kolektivisme merupakan suatu sistem nilai yang menekankan pentingnya harmonisasi kelompok, tanggung jawab sosial, dan kepentingan kelompok tersebut. Jadi individu yang berorientasi kolektivistik cenderung lebih menekankan kepada kebutuhan dan tujuan kelompok dibanding dengan kebutuhan pribadi. Ciri-cirinya interdependensi, yaitu orang yang kolektivistiknya itu cenderung lebih menekankan interdependensi dan melihat diri mereka sebagai bagian dari kelompok. Mereka merasa terikat dengan kelompok dan merasa bertanggung jawab terhadap kebaikan kelompok. Kemudian ciri berikutnya harmonisasi kelompok, kepatuhan terhadap aturan, dan prioritas kelompok. Contohnya budaya kolektivistik ini umumnya ditemukan di negara-negara timur seperti Jepang, Cina, Korea, dan India. Jadi individualisme dan kolektivisme merupakan dua konsep penting dalam memahami berbagai budaya yang mempengaruhi perilaku manusia. Jadi penting untuk mengerti perbedaan dua konsep ini agar kita dapat menghindari generalisasi yang keliru tentang perilaku manusia dan meningkatkan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda. Oke, untuk yang berikutnya yaitu introversi dan budaya. Introversi memang sering dikaitkan dengan budaya dan ada hubungannya yang rumit antara keduanya. Intervensi dalam konteks budaya. Nah,
tidak universal. Jadi introversi bukanlah sifat yang universal dan dianggap negatif di semua budaya. Kemudian perbedaan persepsi. Jadi beberapa budaya menganggap intervensi ini sebagai sifat yang positif, sedangkan budaya lain menganggap sebagai sifat yang negatif. Kemudian yang berikutnya budaya individualistik versus kolektivitas. Jadi dalam budaya individualistik, introversi sering dianggap sebagai sifat yang kurang menarik karena menekankan kemandirian dan kebebasan individu. Sedangkan dalam budaya kolektivistik, introversi sering dianggap sebagai sifat yang positif karena menekankan harmonisasi kelompok dan menghindari konflik. Contoh hubungan introversi dan budaya, contohnya budaya timur. Jadi beberapa budaya timur ini seperti Jepang dan Cina menganggap bahwa introversi sebagai sifat yang positif dan menunjukkan kebijaksanaan, kesabaran, dan kemampuan untuk menghormati orang lain. Budaya barat ini seperti Amerika Serikat dan Eropa cenderung lebih menekankan pada ekspresi diri, kebebasan individu, dan perilaku yang aktif. Jadi dalam budaya ini introversi sering dianggap sebagai sifat yang kurang menarik dan bisa mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Apa sih pentingnya memahami introversi dalam konteks budaya? Nah, yang pertama yaitu menghindari stereotipe. Jadi penting untuk menghindari stereotipe tentang introversi dan mengerti bahwa introversi itu merupakan sifat yang beragam dan dapat dipengaruhi oleh budaya. Kemudian pentingnya memahami introversi dalam konteks budaya ini yang kedua yaitu menghormati perbedaan. Jadi penting untuk menghormati perbedaan dalam sifat introversi dan mengerti bahwa tidak semua orang berada pada spektrum yang sama dari introversi dan ekstraversi. Yang terakhir yaitu mempromosikan kesadaran budaya. Karena ini penting untuk meningkatkan kesadaran tentang perbedaan budaya dan bagaimana sih budaya dapat mempengaruhi persepsi kita tentang introversi. Jadi introversi ini bukanlah sifat yang buruk atau baik, tetapi merupakan salah satu aspek kepribadian yang dapat dipengaruhi oleh budaya. Penting untuk mengerti bagaimana sih budaya mempengaruhi persepsi kita tentang introversi dan menghormati perbedaan dalam sifat ini. Yang berikutnya yaitu inner directed dan outer directed person. Inner directed and outer directed ini merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana individu dipengaruhi oleh kekuatan internal dan eksternal dalam menentukan tindakan mereka. Nah, inner directed person, pengertiannya itu biasanya orang yang inner directed lebih didorong oleh nilai-nilai internal, keyakinan, dan tujuan pribadi. Mereka itu memiliki kekuatan batin yang begitu kuat ya, dan cenderung mengambil keputusan berdasarkan kepercayaan dan prinsip mereka sendiri. Ciri-ciri dari inner directed person ini: satu, kemandirian; dua, berprinsip; tiga, kreatif; dan yang keempat yaitu reflektif. Contohnya seseorang yang menolak mencontek dalam ujian meskipun teman-temannya menyarankan untuk melakukannya karena dia percaya bahwa kejujuran adalah nilai terpenting. Sedangkan untuk outer directed person, itu orang yang outer directed ini lebih didorong oleh tekanan sosial, norma dan kelompok, dan pengaruh eksternal. Jadi mereka ini cenderung mengambil keputusan berdasarkan apa yang diharapkan oleh orang lain atau apa yang dianggap benar oleh masyarakat. Ciri-cirinya yang pertama yaitu perhatian terhadap penampilan. Jadi mereka ini cenderung mementingkan penampilan di mata orang lain. Kemudian rentan terhadap tekanan. Mereka ini mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Kemudian konformis. Jadi mereka ini cenderung mengikuti norma sosial dan menghindari konflik dengan kelompok. Yang terakhir itu kurang reflektif. Jadi mereka ini cenderung kurang reflektif dan tidak banyak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Contoh, seseorang yang memilih untuk nonton film deh. Misalkan nonton film yang populer di kalangan teman-temannya.
meskipun dia tidak benar-benar menikmati genre film tersebut. Nah, apa sih perbedaan inner directed dan outer directed? Itu terletak pada sumber motivasi. Untuk inner directed didorong oleh nilai-nilai internal, sedangkan outer directed didorong oleh pengaruh eksternal. Kemudian kemandirian. Inner directed ini cenderung lebih mandiri dan berprinsip, sedangkan outer directed ini cenderung lebih tergantung pada pengaruh sosial dan konformis. Kemudian perbedaan yang berikutnya itu pengambilan keputusan. Untuk inner directed mengambil keputusan berdasarkan kepercayaan dan prinsip pribadi, sedangkan outer directed ini mengambil keputusan berdasarkan harapan orang lain atau norma kelompok. Jadi penting memahami konsep inner directed dan outer directed karena dapat memahami perilaku, meningkatkan kesadaran diri, dan dapat membangun hubungan yang lebih baik. Jadi konsep inner directed dan outer directed ini dapat membantu kita memahami keragaman dalam cara orang menanggapi dunia di sekitar mereka. Penting untuk mengerti bagaimana sih faktor internal dan eksternal mempengaruhi perilaku seseorang agar bisa berinteraksi dengan mereka dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Kemudian yang berikutnya yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah konsep yang menarik dalam psikologi, terutama dalam teori humanistik yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Aktualisasi diri ini menuju potensi yang penuh. Maksudnya, aktualisasi diri ini merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan usaha seseorang untuk mengembangkan potensi penuh mereka. Jadi ini bukan tentang mencapai suatu tujuan akhir yang tetap, tetapi tentang terus bertumbuh, berkembang, dan mengalami pengalaman baru sepanjang hidupnya. Ciri-ciri orang yang mengaktualisasikan diri itu menurut Maslow bisa diamati beberapa karakteristik yang umum ditemukan pada orang-orang yang berada di tingkatan aktualisasi diri. Contohnya yaitu kesadaran diri dan penerimaan, autonomi dan kemandirian, kreativitas dan spontanitas, kemudian keterikatan dengan tujuan yang lebih tinggi, dan yang kelima hubungan interpersonal yang sehat, dan yang terakhir yaitu pengalaman puncak. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi aktualisasi diri ini biasanya lingkungan, pengalaman hidup, dan sikap positif. Penting nggak sih aktualisasi diri ini? Aktualisasi diri ini penting untuk kesejahteraan pribadi karena aktualisasi diri dikaitkan dengan perasaan kepuasan, kebahagiaan, dan kebebasan yang mendalam. Kemudian adanya kontribusi positif. Orang yang mengaktualisasikan diri cenderung lebih bersemangat. Kemudian untuk pengembangan manusia, aktualisasi diri ini merupakan tujuan akhir dari perkembangan manusia dan bisa menginspirasi orang lain untuk mengembangkan potensi diri mereka sendiri. Jadi, aktualisasi diri ini merupakan proses yang kompleks dan menantang, tetapi juga merupakan proses yang bermakna dan menuntun kita menuju kesejahteraan pribadi dan kontribusi positif bagi dunia. Dengan mengerti konsep aktualisasi diri, kita dapat memahami tujuan hidup yang lebih dalam dan mencapai cara untuk mengembangkan potensi diri kita secara maksimal. Yang terakhir yaitu penjelasan tentang sains dan konektivisme bahasa dan kepribadian. Sains dan konektivisme memang merupakan konsep yang kompleks dan mempengaruhi bahasa dan kepribadian dengan cara yang mendalam. Sains dan bahasa. Sains itu membentuk bahasa. Jadi sains telah membentuk bahasa kita dengan cara yang signifikan. Perkembangan ilmu pengetahuan telah berhasil menghasilkan istilah-istilah ilmiah baru, konsep-konsep abstrak, dan cara berpikir yang lebih logis dan sistematik. Kemudian bahasa memfasilitasi sains. Maksudnya bahasa ini merupakan alat utama bagi ilmuwan untuk berkomunikasi. Contoh, perkembangan ilmu kedokteran telah menghasilkan istilah-istilah medis baru seperti antibiotik, virus, dan imunisasi yang sekarang menjadi bagian dari bahasa kita sehari-hari. Kemudian konektivisme dan bahasa. Konektivisme adalah teori kognitif yang menekankan pentingnya hubungan antara konsep dalam otak.
Jadi otak ini dianggap sebagai jaringan yang saling terhubung, di mana konsep-konsep dihubungkan melalui asosiasi dan pengalaman. Bahasa adalah sistem yang sangat terhubung. Jadi kata-kata terhubung satu sama lain melalui arti, asosiasi, dan konteks. Contoh, kata rumah terhubung dengan konsep keluarga, tempat tinggal, dan kenyamanan. Kemudian yang ketiga, sains, konektivisme, dan kepribadian. Sains dan konektivisme itu mempengaruhi kepribadian. Jadi sains dan konektivisme berperan dalam membentuk pola pikir, keyakinan, dan perilaku seseorang. Apa sih hubungan timbal balik antara sains, konektivisme, bahasa, dan kepribadian? Jadi hubungan timbal balik sains, konektivisme, bahasa, dan kepribadian itu saling mempengaruhi satu sama lain. Bahasa dipengaruhi oleh pengetahuan ilmiah dan kognitif seseorang. Kepribadian seseorang dibentuk oleh pengalaman mereka dalam memahami dan menggunakan bahasa dan pengetahuan ilmiah. Contoh, seorang ilmuwan yang memiliki kepribadian yang ingin tahu dan terbuka pada pengalaman baru biasanya cenderung lebih termotivasi untuk mencari pengetahuan baru dan mengembangkan bahasa ilmiah mereka. Jadi, sains dan konektivisme merupakan faktor penting yang mempengaruhi bahasa dan kepribadian seseorang. Bahasa dan kepribadian bersifat saling terhubung dan terus berkembang seiring dengan pengalaman seseorang. Dengan mengerti bagaimana sains dan konektivisme berperan dalam membentuk bahasa dan kepribadian, kita dapat lebih baik memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Oke, mungkin itu 3 bahasan yang saya coba uraikan di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.